Selamat siang teman-teman Okopers semua. Kembali lagi bersama host kita yang sudah lama tidak kelihatan beberapa episode ini karena kesibukan yang harus keluar kota. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali dalam acara Ngokop Susu, ngobrol kosong perihal suka-suka. Hari ini kebetulan aku balik ke kampung halaman, tanah kelahiran, di mana aku dilahirkan di sini, dan alhamdulillahnya masih ada beberapa orang yang sekarang ini berdampak bagi sekitar. Apakah beliau? Alhamdulillah kita diterima kedatangannya hari ini. Beliau itu dulu pernah tinggal di Jawa Timur di salah satu tempat bernama Cukir. Tuh. Kalau nggak tahu kebangetan sampean. Anda ini kalau nggak tahu Cukir itu kebangetan. Itu saksi sejarah zaman dulu ya, Mas. Oh iya. Zaman dulu, zaman zaman kemerdekaan, jadi salah satu saksi sejarah perjuangan dari siapa ayo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nggak ngerti sampean? Ya Allah, angel. Nah itu di manakah itu? Yaitu di Tebu Ireng. Alhamdulillah siapakah beliau? Beliau adalah Mas Ahmad Fatoni. Terus gimana Mas? Nggih, alhamdulillah leres, betul. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, itu dia guys. Kita hari ini dapat teman ngobrol untuk berbicara ya mengenai beberapa hal. Tapi aku cenderung mau konsen ke satu topik. Dan kalau ketemu Mas Ton itu enaknya emang ngobrolnya masalah Masalah apa? Kepemudaan. Kepemudaan. Karena sampean sendiri juga pernah muda kan ya? Iya, masih muda saya. Oh iya. Siap. Masih muda. Cenderung enak ngobrol sama Mas Tony itu ke topik Mas Risma. Nah, aku pengen tahu. Karena apa? Karena di kampungku sendiri sekarang. Nah, sekarang ini memang Risma itu bisa dikatakan ya ada, tapi belum kelihatan. Kalau ya saya sendiri mengamati bahwa di Varia ini untuk akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang lah, hampir 5 tahun ke belakang ini lah, 5 tahun ke belakang ini mulai mengalami progres yang luar biasa naik dari dulu waktu aku di sini ada ya, tapi kegiatannya masih monoton dulu. Iya betul ya, betul kan? Dulu masih monoton ya, mungkin ya kegiatannya ya seputar ya lingkupnya memang ya namanya Risma tetap ke keagamaan ya, cenderung ke agama Islam, tapi ya kegiatannya monoton itu aja. Nah setelah 5 tahun ke belakang ini, setelah saya amati, ini banyak kegiatan yang positif, yang ya bisa dikatakan nggak bosen lah. Nah itu yang pengen tak tanyakan adalah iya Mas carane. Cara supaya teman-teman khususnya namanya Risma kan remaja namanya. Iya betul. Nah namanya remaja itu kan ya apa ya, darah muda itu ya itulah mut-mutan loh. Iya betul. Nah itu piye caranya kok bisa teman-teman Risma di Varia ini bisa sesolid itulah. Iya. Gini, itu memang yang namanya apa ya? Kita itu kalau pengen menggerakkan teman-teman khususnya Risma, kita harus tahu dulu kesenangannya itu apa gitu loh. Oh iya. Nah, kebetulan teman-teman di sini di Varia itu kan senangannya nyangkro itu apa ya? Ngumpul lah ya. Ngumpul, ngopi ngono kan iku.
Nah terus ngobrol, ya kalau kita itu udah ngumpul ngobrol, ya ngobrol kan pasti ngeladrah atau ngendi-ngendi kan ya, nggak terarah. Oke, pertama itulah kita deketin. Nah setelah itu baru nanti di sela-sela kita ngobrol, entah itu berempat, berlima, berenam itu kan. Di situ nanti kita susupi, ya sesekali lah, artinya coba kita ajak untuk ngobrol. Yuk, masa sih kita itu tiap hari kayak gini apa nggak bosen tau kan? Ya. Nyobalah kita apa namanya untuk opo kayak sing ngerodok manfaat itu. Nah minimal begitu. Nah setelah mereka tertarik, nah barulah kita arahkan. Nah itu awalnya di situ. Berarti caranya salah satunya begitu itu. Ya, berarti intinya adalah ya tetap ke penggerak ya Mas. Ya betul. Harus menemukan orang-orang yang mau bergerak dulu kan. Nah betul. Karena gini, kalau kita nggak apa ya, berawal dari kita dulu. Mungkin kalau termasuk apa ya saya mungkin bisa dikatakan yang ingin gerakkan teman-teman yang lain itu kan. Makanya kalau inisiatif itu datang dari saya, ya saya harus mampu menjalankan itu gitu loh. Nyontoni lah. Iya, bahasanya pengen ngomong nyontoni. Selain nyontoni, ya kita juga kudu apa ya rajin silaturahim ataupun nyangkruk sama teman-teman. Karena kalau nggak begitu, apa ya? Gini Mas, apa ya emosional kita lah. Meskipun satu lingkungan, coba sampean dhewe mungkin dulu sampean kan tinggal di sini, rumahnya di sini. Apakah teman-teman satu lingkungan nom-noman kabeh emosionalnya dapat? Enggak kan ya. Nah, apalagi ini satu kampung. Betul. Untuk menyatukan satu kampung. Nah, ya salah satu caranya begitu. Nah, iya, itu menariknya. Ya karena dulu gini guys. Dulu aku ya lama tinggal di sini. Memang mengalami untuk menemukan frekuensi dari teman-teman itu ya susah-susah gampang. Iya. Tapi saya salutnya dengan Pak ini adalah beliau bisa untuk apa ya, untuk merangkul lah teman-teman itu agar mau berkegiatan, agar mau berkumpul, berdiskusi. Yang sulit tuh gini Mas, apa ya? Mungkin bisa dikatakan mungkin pelopor. Nah, pelopor itu nggak bisa banyak orang. Namanya pelopor itu ya 1, 2, 3 orang. Iya toh. Pelopor kan begitu. Pionernya itu siapa itu kan. Nah, kenapa? Karena dari situlah pelopor itu ya dia yang punya pemikiran, dia yang menjalankan, dia nantinya juga yang mengkonsep. Ya. Tapi ketika itu mengadakan acara, nah barulah dia itu bukan butuh teman, butuh tenaga. Makanya itu ngajak dari teman-teman yang lain itu kan. Nah, apa ya yang sulit kan di situ sih. Jadi kayak mungkin kira-kira di lingkungan sini itu yang bisa dijadikan pelopor tuh siapa itu kan. Nah, ini yang sulit itu kan. Terkadang gini, dia cocok ya kan, mungkin secara pemikiran, tapi ternyata dia nggak mau. Nah, ini repot juga ini. Iya kan? Kebanyakan seperti itu karena butuh kombinasi gitu loh. Selain dia itu cakap, mampu, tapi ya mau juga itu kan. Konsisten itu. Betul sekali. Nah, itu. Ya mungkin ya benar sih, benar yang dikatakan Mas Tony. Ya mungkin dulu aku susah tuh karena tak rasa kan ilmunya belum banyak. Susah piye? Ya susah untuk mengumpul. Ya dulu sih ya kalau kasar ngomong gini lah. Dulu kan aku akhirnya di bola tuh. Iya. Di sepak bola. Itu aja untuk ngurusin teman-teman satu kampung aja. Biasanya main bola lo paling gerung piro sih. Iya, 11 banyak kan 25 lah paling. Oh iya, dua klub lepas kan ya. Betul. Itu aja susah dalam artian ya mungkin karena dulu aku belum menemukan. Jelas belum belajar. Iya. Karena belum keluar. Oh gitu. Karena masih di sini-sini aja. Iya. Nah, ternyata setelah keluar ya banyak solusi yang terpecahkan ketika kita di luar. Dan mungkin kayaknya Mas Tony juga gitu ya.
pasti ini ada inspirasinya ini Mas. Ada inspirasi kenapa kok Mas Tony apa ya greget untuk membentuk Risma ini supaya berkembang sampai saat ini lah. Itu pasti ada pemicunya itu. Oh iya, ya. Ini itu jadi pas waktu apa ya, aku tinggal di Tebireng di Jombang, Jawa Timur. Nah, di sana itu kan setiap tahun itu apa namanya ya? Ya, artinya mungkin itu dari apa ya, pembelajaran dan juga keilmuan yang mungkin pernah saya dapatkan itu kan ya. Nah, salah satu apa namanya inspirasinya mungkin dapat ini terkait masalah kegiatan loh ya, itu di situ. Tapi kalau ngomong untuk pengkondisian, pengakomodiran teman-teman itu mau, ya kebetulan pas waktu di kampus ya titik-titik belajar belajar organisasi itu. Ya titik-titik begitu. Karena kenapa? Titik jadi Risma. Oh iya. Wih titik loh ya. Ya alhamdulillah dulu ya gitu ya, kita tarung memang di kampus ya, tarung fight ya kan. Jadi alhamdulillah terpilih menjadi apa namanya presiden mahasiswa BEM lah ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi namanya waktu itu jika di Unhas ya, Universitas Hasyim Asy'ari itu sebutannya Presma, presiden mahasiswa itu kan. Nah mungkin berawal dari situ terus itu menjadi pemicu ya, menjadi pengalaman. Jadi ketika saya setelah selesai mungkin dari Jombang terus pulang ke rumah ya, bekal itulah mungkin yang saya terapkan mungkin di kampung itu kan. Ya salah satunya begitu. Ya ternyata inspirasinya tepat. Karena ya Tebireng merupakan buah kayak masuk pondok yang besar loh itu. Oh ya betul ya. Besar dan ya keyakinan saya ilmunya banyak guys di situ. Dan ya alhamdulillahnya itu bisa dibawa pulang untuk ditularkan dan diimplementasikan di kampung. Karena yo gini, biar rodok sesuai lah karo apa sing dibelajar nenggon ilmu nih. Kan katanya kan begini, ini katanya orang dalil loh yo. Orang dalil lagi. Orang yang paling orang yang bermanfaat, orang yang baik itu kan ya orang yang harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan orang baik ini seperti itu kan. Nah, makanya yo saya termasuk itulah mungkin ya yang menjadi dasar landasan saya tuh pengen berbuat untuk apa namanya orang lain ya, ambuh lingkungan atau terkhusus mungkin teman-teman pemuda yang ada di kampung itu kan. Karena gini Mas, apa ya, kalau saya merambahnya ke orang-orang tua kayaknya agak sulit itu kan ya. Nah kayaknya karena ya, saya lebih lama berkiprahnya sama teman-teman kebetulan ya masih muda, seneng keluyuran, nyangkruk, ngopi. Nah makanya itu menghimpun dari teman-teman pemuda itu. Betul sekali. Nah itu ya benar. Karena ya ini bisa saya katakan prestasi lah guys. Prestasi apa? Dulu itu kalau mau kita lihat sejarah di Kampung Varia Agung. Dulu itu ada sebuah pertigaan, ya Mas ya. Pertigaan yang menjadi titik kumpul terakhir orang-orang ketika pawai Idul Fitri dan Idul Adha dulu. Nah, betul. Jadi titik kumpul dan itu sangat ramai sekali dan dulu tuh ya hanya sebatas ya pamer-pameran knalpot. Oh iya. Masih menangi kan ya. Nah, ya sama juga. Saya juga sebelum ke Jawa pun juga sama. Saya juga masih menangi. Nah. Sampai saya pulang ke Jawa ya kan boyong aku ya. Masih aja. Iya, saya berangkat kan 2008 saya. Ke Jawa itu 2008. Pulang saya boyong itu 2016. Itu masih juga gober-goberan itu. Ya. Itu. Jadi ya, ini sebuah prestasi. Kenapa? Di era Mas Tony ini beliau mencoba untuk menjadikan pertigaan itu bukan menjadi tempat untuk gober-goberan lagi, tapi menjadi tempat kegiatan yang minimal apa ya? Kalau menurut positif banget karena ada
ada kegiatan yang bermuara di situ. Ya Mas ya. Kuwi apa wae Mas Bian guys? Kayak pawai ya kayaknya ya, karnaval. Oh, karnaval ya, ha. Karnaval. Iya kan karnaval. Iya betul ya. Itu ada karnaval yang dimulai dari balai kampung keluar sampai di titik pertigaan itu, di mana dulunya dijadikan dijadikan titik kumpul nom-noman kumpul pakai motor ya kan, blong semuanya kan ya, gober-goberan itu sekali itu dulu ya. Tapi ya gumun aku ya ben melu aku ya ben melu ngopo ya. Iya dulu ya, masih belum sadar ya karena nggak ada alternatif lain Mas dulu kan yang jelas. Betul ya, sekarang kita sulap itu. Nah itu yang sangat positif. Nah, piye ya Mas ceritanya? Ada nggak sih dulu gesekan tuh? Itu kan jelas event pertama kali ya, event pertama kali mencoba untuk bahasa kasaran untuk ngusir mereka itulah. Iya. Biar nggak di situ lah intinya kan gitu toh dulu. Iya. Gini, saya mikirnya gini. Kalau orang-orang seperti itu, ya kan teman-teman wis pada kumpul itu kan macam-macam ya, dan itu pun nggak cuman dari kita toh, artinya ada nggak dari cuman tempat kita toh pemuda-pemudanya, tapi juga dari kampung-kampung yang lain itu kan. Nah terus gini, itu kalau memang pengusirannya menggunakan aparat, entah itu polisi, mungkin sampean tak pernah tahu sendiri, polisi pun nggak kental kan, nggak kental. Nah salah satunya cara yaitu saya berpikir bahwa ini harus diusir tapi dengan cara halus. Mungkin kalau sekali itu belum kontal, tapi kita harus konsisten. Setiap tahun kita harus mengadakan kegiatan di situ. Nah, ketemulah itu kan. Jadi ketemu malam malam takbir Idul Fitri. Itu saya mikirnya gini, iki piye carane malam takbir iki mau ngelumpukne wong wakeh ya kan. Kita kondisikan, terus tempatnya di situ. Nah, saya mikir apa? Ketemulah itu, yaitu karnaval itu kan. Wah, karnaval itu kan karena kita ada 12 musola masjid ya, satu kampung itu kan. Akhirnya apa? Kita kumpulkan teman-teman itu, terus yaitu saya ajak, dan kebetulan waktu itu teman-teman oke lah sepakat itu kan. Nah, makanya kita buat acara malam takbir, dan pesertanya itu kita minta bantuan sama pemuda Risma setempat ya, masjid musola itu, tapi kita juga koordinasi sama sesepuh yang ada di lingkungan masing-masing. Masjid masing-masing. Tujuannya apa? Untuk membantu ngoper-ngoper nyuruh, ayo kita itu kegiatan mendorong kegiatan ini. Nah akhirnya apa? Yaitu kita mulai start itu kita di balai desa. Startnya finish ya kan, kita jalan depan sini, jalan terus finish ada sekilo ya Mas. Iya kurang lebih ada 1 kilo. Setelah itu finishnya itu di pertigaan. Finishnya di pertigaan. Nah kalau dulunya itu awal mulanya ini sih apa ya, kita agak belum maksimal, artinya untuk peserta karnaval memang itu belum bludak. Tapi ketika memang itu bertahap, setiap tahun kita terus menerus, dan Idul Fitri, Idul Adha kita lakukan cuman kalau Idul Adha tempatnya nggak di pertigaan. Kenapa? Karena untuk Idul Adha kan nggak ada gober-goberan di pertigaan ya kan. Nah kalau untuk Idul Adha itu kita kadang di Banyumas, kadang di masjid balai desa. Berpindah tempatnya khusus untuk Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri paten kita. Karena yaitu salah satu tujuannya untuk menempati, dan alhamdulillah berhasil. Karena kita mampu mendatangkan ya ribuan masa, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, kita kumpul jadi satu di situ. Akhirnya apa? Hilang. Wah, itu begitu. Itu ceritanya. Iya, prestasi itu. Dan itu mungkin kampung Swadadi bisa itu Japri Mas Haris nanti biar di konsep. Iya.
Nah itu menariknya dan saya kagum di situ karena ya angel loh Mas, itu gobar-gobaran ya wong akeh loh, 500 wong ada loh itu waktu Iya, itu. nah makanya kan, sampean juga tahu sendiri tuh. Jangankan mungkin aparat kampung, polisi saja itu nggak sanggup gitu loh. Karena saking banyaknya orang. Nah, makanya kita berpikir, iki caranya ya opo iki? Ini song ini mau. Kalau menggunakan kekerasan, wah, nggak zamannya sekarang itu kekerasan. Makanya itu kita usir pakai dengan cara halus. Tapi tetap masih kebobolan waktu itu sebenarnya. Jadi gini, mereka itu ternyata, ya ini cerita agak unik ya. Masalah kebobolan ini gini. Kita kan selesai jam 11-an ya, jam 11 setengah 12 selesai. Ternyata mereka itu ada kayak apa ya? Mungkin kan ada grup rombongan-rombongan. Ternyata mereka tuh nginde, bahasanya itu apa ya? Nyumput lah, ngintai. Kita selesai pulang, wah, itu saya digober-goberan ternyata ngono-ngono. Malam. Ya. Tapi itu awal-awal ya. Untuk awal-awal, satu tahun pertama, tahun kedua, tapi nggak terlalu banyak. Nah, itu semakin kesini pasti hilang itu. Semakin kesini mungkin mereka juga capek itu kan, masa kita nungguin, akhirnya ya nggak tahu lah, mereka mungkin cari tempat yang lain. Mergo wis bosen nih mau paling dene. Di antara wis bosen karo yang pelakunya udah nggak ada di sini. Ya bisa jadi. Apa? Oh iya. Ya bisa jadi gue Mas. Nah, ya itu yang pertama Mas. Dan mungkin aku ada pertanyaan sedikit untuk Mas. Kenapa sih Mas kok? Ya ini aku berkaca dari kampung yang sekarang ya, di kampung di tempat tinggal. Jadi kenapa sih kok remaja sekarang itu ya kurang minat lah bahasanya untuk berorganisasi khususnya neng Risma. Ya yang jelas kan pasti banyak kemungkinan kan. Iya. Itu kalau menurut Mas Tony sendiri itu gimana? Apakah itu memang fenomena ataukah itu memang kultur atau piye? Iya. Yang pertama, kita itu nggak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti ataupun senang dengan kita. Ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, terus yang kedua gitu. Yang kedua, ini persepsi salah ya, pribadi ya, persepsi saya pribadi ya. Jadi orang itu nom-noman lah pengen ngomong. Kalau memang itu dia itu merasa nggak tertarik, lah mbok dibujuk kayak apa, kayak apa itu pasti nggak gelem. Salah yakin ngandel lo tak ngono kan. Yo mungkin dia gelem tapi jipo opo sing dikai bariku yo wes minggat itu kan. Artinya apa? Hatinya belum apa ya, belum pengen mengarah ke situ. Tapi yang terpenting kita itu harus usaha itu juga harus maksimal gitu loh. Usaha ngajak, usaha buat kegiatan. Dengan konsistensi kita yang seperti itu, terus kita itu juga butuh sabar juga. Jenenge ngajak kan ya, kadang gelem, kadang enggak itu kan. Ya wajar. Apalagi ngajaknya enggak ada duit. Nah, malah kehilangan itu malah kan. Itu ya gitu, ya sabar ya kan. Terus mungkin itu terus-terusan, berkelanjutan. Yo, dan saya yakin suatu saat pasti kalau saya konsisten seperti ini, teman-teman nanti akan terbuka dan pasti banyak yang mau. Nah, itu prinsip dari saya seperti itu. Benar juga sih. Ya benar, namanya ngajak juga nggak bisa memaksa ya. Ini jenenge untuk ngajak. Loh lah iya. Yuk, sama juga mungkin sampean ketika ngajak main bal-balan. Iya toh? Betul. Nah, padahal bal-balan kan itu apa ya? Olahraga. Nom-noman kudune kan juga oke sing seneng ta kan. Minimal begini kalau bal-balan itu kan. Iso ra iso pokok budal maksudnya seneng oke bolone kan ya. Beda kalau di Risma ini beda emang itu mau. Apa ya? Karena seolah-olah mereka itu kayak diajak kegiatan yang sifatnya keagamaan ya kan. Rata-rata seperti itu. Berarti ya bisa dikatakan stigma itu Mas. Ya itu memang nggak salah sih. Iya nggak salah, memang nggak salah. Tapi memang harus ada improvisasi atau langkah langkah lain untuk metode lain untuk menarik teman-teman. Harus itu.
Iya kan? Wah, harus itu. Improvisasi itu harus. Dan gaya cara kita mengajak itu ya piye carane bene bocah-bocah itu seneng, tapi ya mau kita sifatnya mengajak dan nggak memaksa. Ya mungkin maksa-maksa titik ya ora apa-apa lah, tapi kan ora nemen-nemen mau. Ya begitu. Karena kalau nggak seperti itu, yo kita nggak punya bolo. Aku randy bolo nih gini-gini. Ketika mau jalan kita nggak punya itu kan. Apalagi mungkin kalau apa ya, sejarah itulah kita buat karnaval itu kan ya, dalam waktu setahun apa namanya, Idul Fitri, Idul Adha itu kan. Dulu itu 3 tahun kalau nggak 4 tahun berturut-turut Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kan kalau sekarang sudah mulai enggak, ya kan? Karena mungkin katanya bosen itu kan, bosen. Dan sempet ya waktu itu ya, kita itu ya ini bukan apa-apa sih, tapi maksudnya apa ya? Kita itu mengadakan kegiatan karnaval ya, karena saking tahun ketiga kalau nggak salah, puncaknya itu. Wah, jadi kita los-losan, gawe miniatur los-losan, gede-gedean, sampai nenggon kono kae. Nyantol. Oh, nyantol. Mergo nggak cukup. Iya. Itu seperti itu. Nah, itu juga gitu kan. Kita biaya minim, terus akhirnya apa? Pas waktu itu, waduh, hitung ini apa? Untuk biaya sekretaris saya ngomong, Mas apa? Ini untuk hadiahnya ini kurang ini kan? Uang hanya segini akan kurang. Waduh, tapi terus saya pikir, ya sudah nggak apa-apa, wes pokoknya jalan, sampean pokoknya urusin semuanya. Masalah itu nanti sudahlah kita pikirkan nanti. Tetap harus jalan itu kan. Kenapa? Itu bagian dari konsekuensi. Kita berani mengadakan kegiatan apapun itu ya konsekuensinya ya itu memang itu kan. Itu. Betul. Karena prestasi tertinggi dari sebuah kegiatan itu tidak nombok, guys. Prestasi tertinggi. Nggak mungkin, lah udah nggak bakal mikir untung kalau gitu. Ini minimal wis nggak nombok, wis alhamdulillah. Nah itu yang jadi pertanyaan Mas. Balik lagi ke karnaval. Dulu yang pernah diadakan itu untuk pembiayaan gimana? Itu ada hadiahnya nggak sih karnaval itu? Weh, jogemen-gemen ya ada no. Irawi. Ya kita itu kan gini sih. Nah, itu sistemnya apa? Perlombaan. Ya lomba ya. Iya lomba karnaval. Jadi gini, dalam karnaval itu ya, karnaval Idul Fitri itu kan hadiah terbesarnya itu lomba karnaval. 1, 2, 3. Nanti belum lagi ada lomba tabuh beduk, ada dulu pernah lomba buat apa namanya ketupat, ada lomba itu baca puisi, ada lomba pokoknya macam-macam. Berarti kegiatan perayaan malam tahun baru, eventnya kan judulnya itu kan? Ya betul. Berarti itu di dalamnya ada beberapa lomba-lomba ya, lomba-lomba yang salah satunya lomba ketupat, lomba apa tadi tabuh beduk, lomba azan juga ya kayaknya. Ada nggak ada? Sama karnaval lah yang jelas ya. 3 itu ya. Nah, berarti itu, iya. Nah, terus apa hadiah per apa Mas? Ada indikatornya rawi? Ya ada no. Kita juknis lengkap. Karena namanya lomba itu kan harus pakai juknis. Nah, wah, awam nggak ngerti sih. Di sini ini saksi bisunya ini rumah ini. Pokok angger malam Idul Fitri, Idul Adha, pengkonsepan semuanya itu ada di sini. Wah, mesti rame nenggon gini. Mesti rame. Dan itu kita apa ya? Iya berhari-hari sampean itu kan. Jadi saya seneng gitu. Jadi ontok-ontokan lah yo, canom-noman ontok-ontokan. Uang ini kudu ngene gitu kan. Ya enggak apa-apa itu kan. Enggak apa-apa itu kan. Berarti berhasil sampean kan. Ya begitulah ya. Itu monggo silahkan gimana. Tapi kalau untuk ya itu untuk kegiatan dan setiap dari masing-masing ini ya, masing-masing apa namanya musola masjid itu memang kita bahasanya di situ kita wajibkan. Kita wajibkan untuk mengikuti baik karnaval ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Maksudnya lomba-lomba yang lain gitu. Minimal nganuding minimal karnavale wajib ngikut. Misal lomba tabuh beduk kok orangnya nggak ada itu kan, ataupun kurang minim, terus dia nggak ngikut ya nggak apa-apa. Tapi minimal dia karnaval harus ngikut.
dan terus itu free pendaftaran ya. Wow, ya. Gini, Atau ada pendaftarannya itu? ya gini. Ini karena terkait kita itu membuat lomba karnaval, terus memang di situ kita menyertakan hadiah. Ya. Sementara waktu itu ya, ini ngomong waktu itu, ini bukan sekarang, waktu itu. Waktu itu awal mulanya berjalan 1, 2, 3 tahun itu, kita kan masih mandiri. Ya. Jadi semua kegiatan yang dikeluarkan ya, bentuk finansial yang dikeluarkan oleh Risma itu ya dari hasil kita sendiri, dari hasil rutinan tiap bulan, 1 bulan sekali berjanjian dapat infak, sama iuran itu. Iya. Nah, kita punya uang sekian. Nah, untuk mengantisipasi karena memang kita lomba karnaval, lomba malam Idul Fitri itu kita mengeluarkan hadiah dan itu pasti butuh biaya, maka pendaftaran kita kenakan biaya. Ya, itu responnya gimana, Mas? Enggak masalah. Dari masjid musola. Enggak masalah. Karena kan ini kan baru event awal-awal toh yang jelas kan. Awal-awal baru terobosan toh. Bahasanya kan gitu sih. Pasti ada namanya ya bahasa kasarnya ngomong penolakan atau keberatan lah. Ini itu piye carane? Cara meyakinkan ya peserta itu tadi loh. Karena Risma itu kan kita sudah mulai banyak ya. Setiap masjid musola itu sudah kompak, kegiatan 1 bulan sekali itu berjanjian, terus momen-momen. Nah, ini kita datangi sesepuhnya sambil mengantarkan undangan. Saya juga ikut langsung terjun turun, tapi nggak semuanya. Saya ngomong langsung, terjun langsung. Anak-anak saya kasih tahu, tak briefing dhisik gitu kan. Cara ngomongnya begini gitu kan. Nah, caranya begitu. Dari situlah kalau memang yang disepuhkan itu yang merasa benar-benar bahwa ini kegiatan positif, kegiatan baik, dan memang benar-benar kita itu nggak punya biaya, alhamdulillah tanggapannya juga sangat bagus, sangat positif. Oke, siap. Biaya berapapun, apalagi cuma segitu. Dulu kan kalau nggak salah cuma berapa ya? 100 apa 150 gitu loh pendaftarannya. Tapi nah ya itu kan nggak banyak. Nah, sementara juara 1 itu dulu ada yang 700, ada yang kan beda-beda ya, tiap tahun beda-beda. Ada yang 750, terus ada yang bahkan ada yang 1 juta kalau nggak salah waktu itu. Semakin tahun semakin naik itu kan. Ya itu bebesnya itu tahun ketiga itu. Tahun ketiga kita paling puncak ya kan. Wes ugal-ugalan kabeh, ugal-ugalan miniaturnya, ugal-ugalan pesertanya, ugal-ugalan hadiahnya. Saking senengnya gitu kan ya. Kita apa? Ya itulah, akhirnya kita tombok. Tapi ya nggak apa-apa, kita sudah marem gitu. Sudah marem. Ya namanya aja juga event ya. Itulah lika-likunya. Ya ini sebuah bahan dari kalau teman-teman sahabat-sahabat Ngopropos bisa menangkap, ini adalah sebuah metode atau ilmu baru. Ya sebenarnya bukan baru-baru amat, karena saya yakin di setiap daerah kan pasti punya kulturnya sendiri-sendiri kan. Nah, ini bisa jadi referensi untuk teman-teman coba di kampung masing-masing dan khususnya di kampung Sumadadi. Mosok iya sih kan gitu sih. Di Varia Agung bisa loh. Varia Agung itu nggak lebih kaya dari Kesumadadi juga. Kayaknya ya. Kayak hampir sama lah, hampir sama. Nah, di Varia aja bisa, masa di Sumadadi nggak bisa kan? Yang terpenting gini kalau menurut saya, yaitu harus memang ada pelopornya itu. Pelopornya, terus itu ya oke mau ngajak teman-teman untuk bergerak di bidang salah satunya nggak melulu ke agama terus nggak masalah wes, karena Risma kan juga sebenarnya kan bisa lari kemana-mana kan. Tapi tetap jangan mengesampingkan kegiatan keagamaannya. Keagamaannya kan macam-macam. Ada pengajian, ada mungkin lomba TPA. Harusnya tuh Risma itu di pondasi. Harusnya tuh. Iya. Pondasinya Risma harus naik ke mana? Bisa ke bola, bisa ke voli, bisa ke Karang Tarungan. Iya cocok. Ya cocok. Cuman masalahnya kan gitu kan. Di kampung-kampung yang lain ini yang menonjol kan beda.
Rismanya apa Karang Taruna lah gitu kan. Sebenarnya apa bedanya sih padha wae. Risma yo lah iya. Wong Risma yo nom-noman, Karang Taruna juga nom-noman itu kan. Ya sama. Untuk support pemerintah kampung gimana? Terkait Risma. Oh gitu. Didukung nggak? Didukung dalam artian ya. Ya kita tahu lah, sama-sama tahu pemerintahan kampung itu pasti mendukung kegiatan yang positif. Iya betul. Apakah hanya dukungan secara moral aja atau ada materialnya kalau di area ini? Oh ya, ini dulu itu kan ini ngomong lagi-lagi flashback ke sejarah ya. Ini tak cerita, tapi itu cerita nabi-nabi ya. Iki tak cerita flashback ke belakang. Dulu itu Risma Kampung Variagung itu sempat vakum lebih dari 10 tahun. Mulai zamannya yang pertama mungkin Pak Nur Wahid, terus diganti Mas Bambang, terus Pak Haji Bambang ya, Pak yang sekarang ketua MWC seperti Mataram, itu pernah menjadi ketua Risma Kampung Variagung. Iya, setelah itu Pak Solehan. Oh iya, Pak Solehan gendut itu ya. Itu pernah juga jadi setelah ketua Risma pernah menjadi ketua Ansor Kecamatan Seperti Mataram. Nah setelah itulah vakum sampai puluhan tahun. Nah saya pulang 2016 ya kan. Terus setelah itu yaitu setelah itu ada yang mengajukan untuk pengen ini Risma ini dihidupkan lagi. Akhirnya itu ada yang saya didorong. Kalau saya insya Allah siap. Yang terpenting yang lainnya sepakat. Insya Allah saya siap. Akhirnya dari situ saya didorong. Akhirnya jadi. Terus suruh ngurusin Risma. Gitu. Nah kegiatan yang paling mudah itu apa? Itu kan kita sholawatan. Berjanji lah. Ya berjanji. Nah awal mula dulu berjanji itu kita nggak menggunakan hadroh. Tapi menggunakan organ. Oh ya. Nah, organ itu ternyata apa? Ini kita memakan waktu memakan waktu yang lama. Karena harus rep 2 kali, diulang-ulang itu kan ya. Terus engko kadang yo keyboardnya ngono kayak iki lagune opo sih? Iku dadak milih kesulitan. Nah, akhirnya kita ngobrol sowan ke rumahnya Pak Lurah waktu itu masih Mbah Wakimin, tapi sekarang sudah almarhum. Nah, salah satu yang benar-benar yang dibutuhkan itu apa untuk Risma? Yaitu alat hadroh. Akhirnya dianggarkan. Nah, tahun kedepannya itu Risma sudah berjalan sekitar mungkin setahun hampir 2 tahun kan ya. Akhirnya terus yaitu dianggarkan untuk dijadikan diperbantukan untuk alat hadroh. Nah, setelah alat hadroh itu turun, akhirnya apa? Saya tak kumpulin teman-teman itu kan, tak kumpulin, ayo latihan, wes jadi, nah baru keliling keliling untuk kegiatan itu. Nah, disitulah salah satu kebangkitan Risma itu punya alat hadroh. Awal mulanya. Dari situ terus punya inisiatif yaitu karnaval malam Idul Fitri. Itu pun tahun pertama, tahun kedua kita masih mandiri. Tapi karena memang Risma mampu membuktikan gemparnya Saparia. Lo ya per 3 kali itu aku enggak soalnya itu wis berapa ribu wis. Kok ngomongan itu. Entah berapa ribu. Nah, akhirnya dari situ Risma mampu membuktikan, akhirnya terus untuk kegiatan selanjutnya kita koordinasi sama kepala kampung, bantu sampai sekarang. Jadi pokoknya kegiatan apapun yang sifatnya itu ya kegiatan Risma lah ya. Mbuh iku pengajian, mbuh iku mungkin sholawatan, mbuh apa. Pokok kita sambil membuat administrasi, minta tanda tangan Pak Lurah. Itu kadang kita aja kadang nggak minta tapi ditanya itu kan. Langsung dikasih gitu kan. Iya. Itu begitu. Berarti intinya adalah pemerintahan kampung khususnya Variagung mendukung secara moral dan material. Betul. Oke, itu poin plusnya.
Boleh lah Pak Lurah Madadi. Ya, kan biasanya gini toh. Positif loh ini. Lah ya kan enggak biasanya gini. Ya apa ya, kepala kampung itu kan ya ini bukan kepala kampung sih, artinya apa ya? Instansi apapun itu kalau ingin membantu kan biasanya ya lihat dulu lah. Itu kan kegiatannya apa. Nah, makanya ini saya sampaikan sama teman-teman, wes lah kita itu untuk apa ya, pendanaan itu bukan satu-satunya untuk penghambat kegiatan kita. Saya katakan seperti itu. Betul sekali. Dan itu kita lakukan konsisten, terus teman-teman yakin, teman-teman semangat. Risma itu mampu membuat kegiatan dan kadang kegiatan itu selalu ramai mana-mana, yaitu karnaval itu kan kegiatan rutinan tahunan kan itu jadi event lah, siapapun itu memandang lah. Nah, kita mampu membuktikan, setelah itu mampu kita membuktikan, ya alhamdulillah kok. Jadi terus ya itu untuk support itu mengalir dengan sendirinya karena kita sudah bisa membuktikan dulu gitu. Tapi ada loh Mas. Gimana? Ada biye? Ada yang sudah membuktikan. Tapi enggak di respon. Ya enggak begitu Pak. Lu. Lah terus gimana? Katanya kenapa katanya? Ya itu adalah urusan mereka. Oh gitu. Kita juga enggak tahu. Oh iya. Oke siap. Ya mungkin itu guys, teman-teman sobat ngobrol. Jadi kalau ngomong dengan Mas Tony itu nggak bisa sebentar. Karena apa? Karena ya banyak sekali yang bisa kita gali, kita bisa kulik, kita bisa diskusikan dengan Mas Tony itu sangat banyak. Dan ya untuk kali ini ya saya terima kasih untuk Mas Tony sudah menerima kami dari Publik Entertainment. Iya, sama-sama. Main ke sini untuk menjadi teman ngobrol kami. Dan semoga apa yang disampaikan Mas Tony bisa menjadi gambaran atau referensi bagi siapapun nanti yang menonton, khususnya bagi teman-teman yang ada di Bakery. Iya, ini enggak cuman menonton toh, maksudnya sampeanmu juga bisa menjadi pelopor di sana gitu loh. Iya, bukan jadi kompor gitu loh, tapi jadi pelopor juga enggak apa-apa loh. Iya, ya kan sesekali toh, sesekali enggak masalah. Itu bisa menjadi agenda terlis untuk ya Mas Aris. Jadi pelopor kan. Mas Aris itu tim belakang layar deh. Wes pokok sarane dhewe selesai ngono. Ya mungkin itu Mas Tony, mungkin terima kasih udah mau jadi teman ngobrol kita. Iya, sama-sama. Dan mungkin itu aja guys untuk materi hari ini ya. Kalaupun ada salah atau kurang pas bagi teman-teman, lihat dari sisi positif. Jangan lihat dari negatifnya, ambil dagingnya, buang durinya. Kan gitu, karena duri nggak bisa dimakan. Sakit nih tenggorokan kan. Ya Mas Aris. Bukan biyen. Oke, gitu aja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Apa nih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.